pajak kendaraan bermotor, 7,5% harus infrastruktur jalan dan kelengkapannya. Kemudian pajak air diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Nah, ini yang menjadi fokus. Nah, ketika APBD dari daerahnya dimasukkan ke provinsi, maka gubernur bisa baca. Kalau anggaran itu dianggap inefisien, tidak tepat sasaran, tidak melahirkan output dan outcome bagi pembangunan, tidak memberikan benefit pada publik, gubernur berhak untuk mengkoreksi dan mengembalikan untuk dibahas kembali. Sama juga gubernur juga tidak bisa serta-merta menyusun anggaran sekehendak dengan DPRD. Ada evaluasi Mendagri. Maka Mendagri punya otoritas untuk melakukan tindakan merubah struktur anggaran yang diajukan untuk dikembalikan disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Jadi sebenarnya semuanya aturannya dikendalikan. sudah jelas. Gitu loh. Aturannya sudah ada, jadi nggak bisa serta-merta. Nggak bisa serta-merta. Ya kecuali misalnya gubernurnya abai. Tidak mau memfokuskan diri melakukan arah dan kebijakan pembangunan di kabupaten kota. Kalau kita ini sebelum menyusun anggaran kan sudah bisa dilihat di tayangan media sosial saya. Misalnya ada satu kabupaten, saya tanya, apa yang menjadi problem di tempat Anda? Problemnya jalan, Pak. Minta bantu provinsi. Jangan dulu minta bantu provinsi. Anggarannya berapa? Anggarannya 4,2 triliun. Anda menganggarkan jalan berapa? 125 miliar. Nggak bisa. Saya bilang begitu. Silahkan diskusi 10 menit lagi, baru ketemu saya. Saya minta di angka 250. Angkanya muncul dari mana tuh? Kan mereka menyampaikan paparan. Iya enggak, dari Pak Gubernur angkanya dari mana muncul 250? Ya, karena saya ingin ngambil 7,5%. Dari total 4,2 triliun. Gitu loh. Rasionalitasnya. Bahkan harusnya kan di angka 350-an. Gitu loh. Nah, akhirnya ketemu saya lagi, Pak udah dapat nemu. Berapa nemu lagi? Bisa tambah 100. Gitu loh. Artinya itu harus ada ketegasan. Kenapa menjadi problem itu? Karena para kepala daerah ini tidak menyusun anggaran berdasarkan idenya kadang. Tapi menyusun anggaran berdasarkan kehendak dari organisasi perangkat daerah. Dari dinas teknisnya. Nah, dinas teknisnya itu selalu menggunakan parameter-parameter yang kadang tidak terukur, yang bersifat rutinitas. Copy paste anggaran. Nah, kalau sudah seperti itu nggak akan ada pembangunan yang menonjol. Makanya diperlukan kepala daerah memahami detail teknis dari seluruh rancangan anggaran yang akan dibuat. Agar apa? Agar visi misi yang disampaikan bisa terwujud dan jangan ada alasan bawahannya menyatakan bahwa tidak ada uang. Itu harus mengkoreksi dari seluruh digit anggaran. Nah, saya menemukan itu kan karena sejak awal saya selalu mengkoreksi dan saya udah punya kebiasaan sejak dulu jadi bupati mengkoreksi digit anggaran. Pak Gub, tapi begini, logikanya pemerintah pusat itu kan katanya pengurangan transfer daerah itu dilakukan salah satunya selain efisiensi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran dari program-program nasional yang sekarang digeber nih sama pemerintah. Makan bergizi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau pada akhirnya angka itu tidak kembali dan itu memang pemotongan gimana? Ya, kita berharap ya dari sisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu kan sudah sejak awal saya menyatakan saya menerima. Dan saya tidak akan mengajukan nota keberatan. Karena apa? Karena saya adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Apapun yang menjadi kebutuhan pemerintah pusat pasti kita mentaatinya. Harusnya gubernur nggak pernah bisa berseberangan dengan pemerintah pusat. Kan gubernur tidak bisa karena dia mewakili pemerintah pusat di daerah. Walaupun dipilih rakyat langsung. Ya, walaupun dipilih rakyat langsung. Tetap itu saya menerima gitu loh. Tetapi dari sisi kaidah undang-undang saya menerima itu sebagai penundaan. Bukan sebagai pemotongan atau pengurangan. Jadi ada ruang diskusi lanjutan harus. Ada ruang diskusi lanjutan. Nah, sehingga kan logikanya begini. Kalau Pak Menke mengatakan bahwa banyak daerah yang tidak membelanjakan anggaran dengan tepat, kemudian mengendapkan. Nah, sehingga saya menyampaikan kalau nanti ada daerah-daerah yang belanjanya tepat, outcome benefit pembangunannya baik, kemudian laju pertumbuhan ekonominya baik, angka kemiskinannya menurun, kemudian indeks pendidikannya meningkat, indeks ekonominya meningkat, karena kemampuan pengelolaan keuangan, maka saya menyampaikan, ya saya nagih dong. Harus ada reward. Berarti kan tidak ada alasan terhadap penundaan pembayaran transfer daerah kepada kami. Tapi ada kritik juga nih. Ini kita bicara jadi lebih holistik. Nanti kita bicara spesifik tentang Jawa Barat. Komplain tentang bagaimana inovasi dan kreativitas daerah menciptakan peluang
keuangannya sendiri. Ya terutama untuk daerah-daerah yang butuh inovasi karena